Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang linked list. Jadi linked list ini sebenarnya materi kelanjutan dari list yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita belajar tentang list atau array yang terdapat pengindeksan di list tersebut, kalau di link list enggak. Jadi di link list ini nanti dia terdapat suatu alat atau suatu tool nanti yang istilahnya ngelink antara suatu list dengan list lainnya. Nah, kalau kita lihat yang materi kemarin, ini kita sebut array, atau kalau yang kemarin kita langsung list ya. Nah, kalau di array ini kita ada indeksnya di setiap array. Misalnya kita pengen bikin array berjumlah sampai 5 dengan indeks dari 0 sampai 4. Nah, di setiap indeks di dalam array tersebut terdapat nilai nantinya. Misalnya array ke 0 dia nilainya 20. Kemudian array kedua dia nilainya 14 gitu. Nah, di setiap array juga nanti ada peletakan memori-memorinya gitu. Nah, linked list ini dia ngikutin contoh pointer pada bahasa pemrograman C. Jadi kalau misalnya di bahasa pemrograman C kita terdapat pointer. Pointer ini buat apa? Jadi pointer ini buat memberikan suatu rujukan atau alamat, rujukan terhadap alamat suatu variabel. Jadi kalau misalnya di bahasa pemrograman lain kita misalnya pengen membuat suatu variabel, alamat dari variabel tersebut secara otomatis dibuat oleh komputer atau oleh sistem. Berbeda dengan bahasa C. Bahasa C sebenarnya bisa seperti itu juga. Cuman di dalam bahasa C kita bisa mengcustom atau kita bisa meletakkan alamat yang kita inginkan, alamat variabel yang kita buat. Itu kita bisa buat sendiri, kita taruh sendiri alamatnya, kita secara manual kita letakkan di suatu tempat misalnya. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang sudah sudah ditempatkan. Nah, kalau di bahasa C kita bisa menempatkan sendiri secara manual. Nah, fungsinya buat apa kalau misalnya kita naruh manual alamat? Jadi kalau penggunaan pengalamatan secara manual ini fungsinya adalah uh, membuat komputasi yang kita lakukan atau mengefisiensikan program yang akan kita buat. Jadi karena kita tentukan sendiri alamatnya, kemudian nanti misalnya kita pengen mengalokasi memori nanti menggunakan malloc, kemudian nanti juga kita kalau misalnya memorinya sudah telah habis digunakan juga kita harus membebaskannya menggunakan free misalnya. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh pengalamatan kita lakukan secara manual. Nah, kalau di linked list sendiri berbeda dengan array yang sudah ada ininya pengalamatan array, indeksingnya array 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di linked list dia antara satu list dengan list lain yang memiliki link, memiliki suatu hubungan, kalau di bahasa Indonesia kan simpul atau apa ya, jadi yang memiliki suatu jalur lah, bukan jalur, hubungan gitu ya antara satu list dengan list lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada head, kemudian di sini nanti ada dari head itu ada tail. Tail ini nanti yang akan menghubungkan dengan list lainnya gitu. Atau di sini ada bisa ada dua sebenarnya di link list, bisa ada head, kemudian ada head saja, kemudian nanti ada head dan tail juga begitu. Nah, kalau di link list kita lihat di sini dari head, kemudian head ini nanti akan menghubungkan ke list dengan nilai 0. Nah, kemudian di sini ada headnya lagi, kemudian dia akan menghubungkan ke list nilai 33, kemudian di sini ada headnya, kemudian dia akan menghubungkan ke list 14 yang berisi 14. Kemudian di sini ada headnya, kemudian akan dia menghubungkan ke list 65. Nah, di sini ada headnya.
kemudian dia menghubungkan ke list 81. Nah, kita tahu dia di list terakhir bagaimana kalau misalnya dia node yang apa namanya yang dia punya tidak memiliki link gitu, ke list lainnya seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan list dibanding menggunakan link list dibanding menggunakan list biasa atau menggunakan array biasa di Python? Nah, kalau kita lihat di sini, eh kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh apa namanya operasi suatu list dan operasi suatu link list dengan kompleksitas waktunya masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap dia melakukan append, dia akan melakukan apa namanya dia memiliki kompleksitas waktu big O 1 gitu kan, atau kalau misalnya dia insert big O ini insertnya maksudnya insert listnya ya, bukan insert masukin ke dalam apa namanya, bukan kita membuat listnya, bukan memasukkan nilai. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya kita pengen tahu indexingnya, indexing di suatu list, dia memiliki kompleksitas waktu sebesar big O1. Jadi konstan, jadi nilainya hanya 1 gitu. Jadi langsung ketemu karena kita tahu indeksnya. Sedangkan kalau link list, dia big O n, jumlah n. N ini tergantung dia keberapa. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya di list, kita kalau misalnya dalam melakukan pencarian indeks, kita langsung tahu. Misalnya indeks ke 100, nah langsung tahu nih, langsung ada indeksnya. Berbeda dengan link list, kita harus mencoba dari awal, dari paling atas. Dia indeks ke berapanya, kita harus dari atas satu-satu. Kalau misalnya indeksnya 100, berarti big O dalam kurung 100 gitu. Seperti itu. Nah, hanya saja di dalam link list ada satu kelebihan, yaitu pada saat dia melakukan insert dalam listnya. Nah, kalau misalnya di insert, dia insert dan delete di list biasa memiliki kompleksitas waktu big O n. Sedangkan di insert dan delete di link list, dia memiliki kompleksitas waktu big O 1. Kenapa begitu? Kalau misalnya kita delete ya, misalnya delete aja dulu. Kalau misalnya kita delete di bagian akhir, itu nggak masalah. Kalau kita misalnya delete di list bagian akhir, toh masih kompleksitas waktunya big O1. Tapi kalau misalnya kita delete di bagian awal, misalnya di dalam suatu list itu isinya ada 100, nah dia bisa big O n-nya jadi 100. Kenapa seperti itu? Karena pengindeksannya akan setelah dihapus isi di dalam list yang akan dihapus itu, dia pasti akan naik ke atas isi dari listnya. Nah, karena naik ke atas, dia makanya setiap naik ke atas, yang naik ke atas itu tergantung berapa dari jumlah paling belakangnya. Nah, kalau misalnya semakin tinggi, misalnya di list pertama, di indeks pertama, maka dia akan sebanyak berapa jumlah listnya tersebut. Begitu pula dengan insert. Kalau misalnya di insert, misalnya kita nambahin suatu data ke dalam suatu list, kita nambahin listnya, itu nggak masalah kalau ditaruh di akhir. Tapi kalau misalnya di awal, dia akan mengubah indexingnya, jadi akan bergeser datanya, akan bergeser. Nah, ini yang kekurangan di list. Jadi kompleksitas waktunya akan tinggi kalau misalnya dia insert dan delete di tengah-tengah atau di awal misalnya. Kalau di akhir nggak masalah. Nah, kalau misalnya di link list berbeda. Kalau di link list kalau kita pengen insert atau pengen delete, kita hanya cukup mengubah tadi linknya kita ubah. Kalau misalnya kita insert, ya udah, kita insertnya mau di mana? Mau di depan kah, atau di belakang kah, atau di tengah kah? Kita hanya tinggal tinggal mengubah linknya. Link yang kita akan insert tadi di mana. Begitu pula delete. Kalau delete berarti node-nya kita hapus. Nah, nanti kita ubah juga linknya seperti itu. Nah, nanti di sini akan ada contoh bagaimana cara insert dan delete di dalam suatu list. Nah, ini perbedaan antara array atau list ya kalau misalnya di Python.
dengan linked list. Jadi kalau di kekuatan di array sendiri, dia dalam melakukan fast search time. Jadi dia dalam melakukan pengindeksan atau mencari indeks di mana itu lebih cepat dibanding kalau searchingnya lebih cepat dibanding linked list. Kemudian memori yang digunakan per elemen lebih sedikit. Kemudian cache-nya lebih baik dalam cache locality-nya. Kemudian kalau di linked list, dia lebih cepat dalam melakukan insertion atau deletion. Jadi lebih cepat saat melakukan insert atau delete. Kemudian lebih dinamik size-nya. Kemudian efisien memory allocation. Nah, ini kalau yang digunakan di C ya. Kalau pointer gitu tuh. Nah, ini salah satunya. Efisien memory allocation. Nah, di sini kalau kekurangannya sendiri di linked list di list atau di array, dia memiliki insertion dan deletion, waktu insert dan delete yang lebih lambat. Kemudian size-nya lebih fix, jadi nggak berbeda dengan linked list yang lebih dinamis. Kemudian tidak efisien dalam pengalokasian memori. Kemudian kalau di linked list, dia search time-nya lebih lambat dibanding di list. Kemudian membutuhkan lebih banyak memori per node karena kita ada storage tambahan untuk pointer karena ada link tersebut ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan add pada list? Nah, di add pada list ini kita bisa bagi 3 ya. Add pada list saat dia di depan, kemudian add pada list pada saat dia di tengah, atau add pada list pada saat yang akan dimasukkan ada di belakang. Nah, kalau kita lihat di contoh di sini, misalnya di sini ada list, ada linked list dengan head di E0, kemudian tail ini berarti di akhir ya, yang di akhir, jadi udah nggak ada node lagi di sini, nggak ada nggak ada isi dari list tersebut, dari linked list tersebut. Nah, kemudian kita pengen masukin node baru, node baru E. Nah, cara untuk menambahkan listnya hanya tinggal mengubah yang tadinya headnya di E0 menjadi headnya di E. Kemudian yang next di sini akan pindah ke next yang ada di sini. Sebenarnya harusnya di sini nih, di E0 ini nih dia. Next ini ke E0 seperti itu. Nah, di untuk yang detailnya dia akan tetap. Jadi hanya melakukan perubahan di linked list di depannya saja. Jadi perubahan di headnya, kemudian di next ini akan melingkan dengan list berikutnya. Bukan list berikutnya, index berikutnya, isi dari list berikutnya. Kemudian kalau misalnya kita pengen masukin list yang ada di belakang, nah ini di belakang, berarti kita ubah, kalau yang tadi headnya yang kita ubah, yang ini kita ganti tailnya. Tailnya. Jadi kalau kita di sini ada tailnya di EK, maka akan kita ubah ke E tailnya ini. Tailnya. Nah, kemudian EK ini di sini nanti ada next. Sini nanti akan ada next, yang tadinya non akan ada next. Nah, next-nya ini akan melink ke nilai E seperti ini jadinya. Nah, tailnya berubah di E yang tadinya di EK, kemudian berubah ke E. Nah, next-nya berubah ke yang tadinya non di sini. Kemudian dia akan melingkan ke E seperti itu. Nah, kalau di tengah bagaimana? Kalau misalnya kita pengen masukkan list atau add linked list di tengah, berarti kita masukkan dia pengennya ditaruh di mana dulu. Nah, kalau misalnya kita pengen taruh dia di tengahnya di sini, di antara EI dengan EI plus 1. Nah, jadi ada suatu isi dari list baru, node baru dengan nilai E. Nah, kemudian untuk memasukkan E ini ke dalam
link list yang sudah ada, eh, EI ini kan apa namanya, punya link ke EI+1. Nah, link dari EI ini akan berubah dari yang EI+1 menjadi ke E dia. Nah, jadi E ini linknya ke E. Nah, kemudian yang non ini, yang tadinya dia nggak ada listnya, nggak ada linknya, dia akan ada link. Kita tambahkan link untuk ke nilai EI+1. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita ditaruh di tengah. Jadi kita tentukan dulu dia ditaruh di mana, di indeks berapa, kemudian nanti tinggal ditambahkan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini penambahan list yang tadi, kenapa dia lebih cepat apa namanya, dibanding operasinya, dibanding list biasa. Di link list ini lebih cepat dibanding operasi penambahan atau insert di list biasa, karena kita cuma mainin di sininya aja. Kita tinggal naruh tempatnya di mana, kemudian kita masukkan, kita kasih apa namanya, kasih kasih link, kemudian kita masukkan. Berbeda dengan array atau list biasa yang di Python, setiap ada penambahan nanti ada pergeseran. Kalau misalnya ada penambahan di akhir nggak masalah, tapi kalau misalnya penambahan di tengah-tengah atau di awal, list yang akan ditambah, list yang berikutnya itu akan melakukan pergeseran. Nah, dari pergeseran tersebutlah nanti akan terjadi operasi yang lebih banyak gitu. Makanya big O-nya n, bukan big O konstan 1. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya yang berikutnya adalah cara remove list. Nah, kalau misalnya remove-nya di awal, kita tinggal yang tadinya head-nya di sini, kemudian kita pengen delete di sini nih. Nah, ya udah, berarti kita node-nya kita hilangkan, kita delete. Kemudian head-nya kita ubah ke E+1. Di sini yang tadinya E0 berubah menjadi head-nya di E1, seperti itu. Jadi hanya tinggal menghilangkan node, kemudian head-nya diubah. Nah, otomatis link yang di sini juga akan hilang seperti itu. Nah, sisanya tetap. Nah, kalau misalnya meremove di akhir, misalnya meremove di akhir seperti apa? Nah, di sini tinggal kita meremove yang EK-nya ini di remove, dan kita ubah tail-nya. Tail di yang tadinya di EK menjadi EK-1. Kemudian di sini tidak ada lagi link. Jadi yang sini tinggal berubah menjadi non, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini EK-nya sudah kita ubah, tail-nya di sini, kemudian di sininya kita hilangkan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen remove list yang ada di tengah seperti apa? Kalau kita pengen remove list yang ada di tengah, kita tinggal tentukan list mana yang akan kita remove. Nah, misalnya di sini kita pengen node yang ini kita remove, EK yang ini ya. Nah, EK ini kita hapuskan, kemudian EK-1 ini yang tadinya next-nya ke EK, kita ubah. Jadi next-nya di EK, sini yang E besar ya, jadi E kecil, EK-1. Jadi ini langsung ke sini. Seperti itu. Jadi kita tinggal menghapus node yang di sini, kemudian mengubah link yang ada di sini ke link berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian ada sort di dalam link list seperti apa. Nah, kalau misalnya sorting sendiri nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Tapi ini saya saya contohkan saja salah satu contoh sorting di link list. Jadi kalau di sorting itu adalah mengurutkan. Nah, tergantung ini sortingnya pengen dari yang paling kecil ke besar atau dari paling besar ke kecil. Nah, tergantung kita pengen seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita ingin mengurutkan dari yang kecil ke besar. Nah, kalau di sorting di sini, kita akan membandingkan dua list yang bersebelahan. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat 7 dengan 4 kita bandingkan. Kalau misalnya dia lebih besar, lebih besar yang di kiri dibanding yang di kanan, maka dia akan melakukan proses membalik seperti itu. Jadi di sini akan berubah, diputar ya. Yang tadinya 74 menjadi 47.
Nah, kemudian setelah itu dia akan menggeser. Setelah udah dibalik, dia akan geser. Kemudian dilakukan lagi pengecekan nih. 7 sama 5 besaran mana? Apabila yang besarnya yang di kiri lebih besar daripada yang di kanan, maka dia akan langsung mengubah lagi. Nah, disuap lagi. Nah, kemudian dilihat lagi. Setelah ini kan udah disuap nih. Kemudian digeser lagi nih, 7 sama 2. Dilakukan pengecekan lagi, 7 sama 2 besaran mana? Kalau misalnya besar di kiri dibanding di kanan, dia akan melakukan swap. Nah, 2 sama 7. Nah, kalau udah selesai di sini, kita mulai lagi dari awal. Dan di sini kita lihat 4 sama 5 lebih besar yang mana? Kalau misalnya 4 lebih besar dari 5, yang kiri lebih besar dari yang kanan, maka akan swap. Tapi kalau kita lihat di sini tidak. Karena di sini 5 lebih besar dari 4. Jadi yang kanan lebih besar dari yang 4, yang kiri. Nah, berarti tidak usah melakukan apa-apa. Nah, kita langsung geser. Di sini kita lihat 5 sama 2. Apakah kiri lebih besar dari kanan? Kalau iya, kita akan merubah, men-swap. Seperti itu. Kemudian kita geser lagi. 5 sama 7. 5 sama 7 apakah lebih besar? Nah, nanti kalau misalnya ini kita swap. Kemudian kita di sini step yang terakhir kita lihat 4 sama 2. 4 sama 2 ini apakah lebih besar? Kalau misalnya iya, nanti di-swap. Nah, nanti jadilah sorting dari linked list ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk materi pada hari ini. Jadi nanti ini linked list ini adalah salah satu bentuk kayak yang seperti ini ya, kumpulan data yang sama seperti array atau list. Hanya saja kalau di linked list ini masalah ininya saja masalah pembuatannya saja. Kalau yang satu pakai indexing, kalau linked list pakai ada link di antara setiap node-nya. Seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di grup. Nah, nanti list dan linked list ini nanti berguna buat apa? Nanti berguna buat materi-materi berikutnya, itu mungkin nanti seperti search, kemudian ada sorting dan lain-lainnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.